sejarah Bali adalah Kerajaan Badahulu, yang juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Pejeng karena pusat pemerintahannya terletak di kawasan Pejeng, Kabupaten Gianyar. Mari kita menjelajahi kembali ke masa lalu yang penuh intrik dan perlawanan ini. Kerajaan Badahulu, juga dikenal sebagai Bedulu, eksis dari abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Ini adalah kerajaan kuno yang dipercayai diperintah oleh para raja dari dinasti Warmadewa. Dinasti ini menjadi simbol kekuatan dan budaya Bali pada masa itu. Namun, kejayaan mereka juga datang dengan tantangan besar. Pada tahun 1343, Kerajaan Badahulu harus menghadapi ekspansi ambisius dari Kerajaan Majapahit di Jawa, yang dipimpin oleh tokoh kuat Gajah Mada. Pada saat itu, penguasa Badahulu, yang dikenal sebagai Dalem Badahulu, memutuskan untuk menentang kekuasaan Majapahit. Perang yang mengikutinya mengguncang Bali, tetapi sayangnya, Bedulu mengalami kekalahan yang memilukan. Perlawanan Badahulu tidak berhenti sampai di situ. Keturunan terakhir mereka, Dalem Makambika, mengangkat tangan dalam perlawanan berani melawan penjajah Majapahit. Namun, pada tahun 1347 Masehi, perjuangan mereka berakhir dengan kekalahan akhir yang menandai berakhirnya keberadaan Kerajaan Badahulu. Namun, sejarah Bali tidak berakhir di sini. Gajah Mada, yang menginginkan kedamaian di Bali setelah perang panjang, memilih seorang keturunan Brahmana Jawa bernama Sri Kresna Kepakisan untuk menjadi raja Dalem di pulau tersebut. Dinasti Kepakisan inilah yang kemudian menjadi raja-raja di beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Masa pemerintahan dinasti Kepakisan menyaksikan pembentukan berbagai kerajaan kecil yang bersaing satu sama lain. Ini adalah periode penting dalam sejarah Bali di mana budaya dan seni berkembang pesat. Dinasti ini memberikan fondasi bagi perkembangan seni, agama, dan kebudayaan Bali yang kita kenal hari ini. Pernahkah Anda mendengar tentang Pejeng? Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian besar orang. Namun, kisahnya yang penuh misteri dan sejarah yang luar biasa akan membuat Anda terpesona. Mari kita telusuri lebih dalam. Nama Pejeng mulai mencuat ke permukaan sejarah pada tahun 1705, ketika seorang naturalis Belanda bernama Georg Everhard Rumpius melaporkannya dalam bukunya yang terkenal, Amboinse Rete Kamer. Di dalam laporan ini, Rumpius menyebutkan tentang sebuah benda yang sangat unik, yaitu sejenis genderang, nekara, terbuat dari perunggu yang kemudian dikenal dengan sebutan bulan Pejeng. Hal yang menarik, Rumpius sendiri belum pernah melihat benda ini secara langsung. Ia mendapat informasi dari sumber lain yang menyatakan bahwa di Pejeng, Bali, terdapat benda misterius berbahan perunggu. Benda ini dianggap sebagai meteorit dan bagian pukulannya yang bulat disamakan dengan bentuk roda. Rumpius mencatat bahwa benda ini awalnya ditemukan di tanah, dan tak seorang pun berani menggerakkannya karena takut mendapat kesialan. Namun, cerita Pejeng tidak berhenti di sini. Melalui usaha inventarisasi kepurbakalaan yang dilakukan oleh Oude Kundige Diens, yang kemudian diteruskan oleh Balai Kepurbakalaan Indonesia, terungkap bahwa desa Pejeng memiliki warisan arkeologis yang sangat beragam dan tersebar di seluruh pelosok desa. Peninggalan-peninggalan purba dan tulisan-tulisan kuno ini membuat para ahli sejarah menduga bahwa Pejeng adalah pusat dari kerajaan Bali kuno yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Bedahulu, 883-1343 M. Mengapa Pejeng begitu penting? Beberapa teori mengaitkan nama Pejeng dengan kata Pajeng, yang berarti payung. Konon, raja-raja Bali kuno memayungi rakyat mereka dari Pejeng. Ada juga yang menduga bahwa nama Pejeng berasal dari kata pajang dalam bahasa Jawa kuno yang berarti sinar. Sebelumnya, desa ini dikenal sebagai Soma Negara, ibu kota kerajaan Singamandawa. Salah satu penemuan paling mengesankan adalah bulan Pejeng, yang saat ini disimpan dengan baik di Pura Penataran Sasih. Ini adalah nekara terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia, dengan tinggi mencapai 186,5 cm dan garis tengah bidang pukul sekitar 160 cm. Jenis nekara ini, yang disebut Moko, kemudian menjadi model pertama untuk berbagai jenis nekara yang ditemukan di seluruh Indonesia dalam ukuran yang lebih kecil. Nama nekara ini dikenal dalam berbagai bahasa, mulai dari kettle drum, dalam bahasa Inggris, pauke, atau metal tromelon, dalam bahasa Jerman, hingga tambur metalike, dalam bahasa Prancis. Namun, keberadaan bulan Pejeng mengungkap lebih dari sekadar artefak sejarah. Ini mengindikasikan bahwa Pejeng, dalam masa prasejarahnya, telah dihuni oleh masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang tinggi.
terhubung dengan komunitas internasional, dan ini terjadi jauh sebelum pengaruh agama Hindu mencapai Bali. Dukungan lainnya untuk sejarah Pejeng sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bali kuno adalah temuan arca-arca kuno yang ditempatkan dalam lingkungan pura di Pejeng. Arca-arca ini, seperti arca Bhairawa di Pura Kebo Edan, arca Ratu Mecaling di Pura Pusering Jagat, Pura Manik Galak, Pura Manik Corong, dan Pura Penataran Sasi, terus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat setempat hingga hari ini. Penelitian lanjutan juga mengungkap banyak fragmen prasasti di Pejeng, yang memberikan wawasan tentang perkembangan agama dan budaya di Bali sejak sebelum abad ke-8 Masehi. Prasasti-prasasti ini memuat berbagai aliran agama, termasuk Sivasiddhanta, Pasupata, Bhairava, Vaisnava, Buddha, Sogata, Brahmana, Ersi, Sora, Surya, dan Ganapatya. Keberadaan semua aliran ini akhirnya dikristalisasikan dalam bentuk pemujaan kepada Trimurti yang melandasi pembangunan desa Pakraman, desa adat Bali. Hingga hari ini, penyatuan aliran-aliran ini diyakini terjadi di Pura Samuan III, Pejeng. Namun, seperti banyak kerajaan kuno, kejayaan Pejeng pun berakhir. Pada tahun 1343 Masehi, Pati Gajah Mada dari Majapahit menyerbu Bali, dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Gelgel. Ini adalah awal dari perpecahan kekuasaan di Bali menjadi 9 suap raja atau kerajaan kecil. Kejayaan puncak kerajaan Bedahulu datang pada abad ke-13, ketika wilayahnya merentang dari ujung barat hingga timur Pulau Bali, bahkan mencapai pulau-pulau tetangga seperti Lombok dan Timor. Di bawah pemerintahan yang bijaksana, kerajaan Bedahulu mendorong dan memelihara budaya Hindu-Buddha dengan penuh semangat, menciptakan keberlimpahan seni dan sastra. Namun, seperti banyak kerajaan besar dalam sejarah, nasib kerajaan Bedahulu tidak selalu bersahabat. Pada tahun 1343, ancaman muncul dalam bentuk kerajaan Majapahit yang sedang mengincar Nusantara di bawah pimpinan Pati Gajah Mada. Majapahit meminta kerajaan Bedahulu untuk tunduk di bawah kekuasaannya, tetapi Raja Bedahulu menolak dengan gagah berani, memicu perang dahsyat antara kedua kerajaan. Pertahanan kerajaan Bedahulu diwakili oleh sosok yang begitu kuat, yaitu Patih Kebo Iwa. Dia adalah panglima perang ulung yang mampu menahan serangan Majapahit dan bahkan membuat tentara mereka bingung. Namun, Patih Gajah Mada tidak menyerah begitu saja. Dia merencanakan pengkhianatan yang licik dengan mengirim utusan membawa hadiah berupa makanan dan minuman yang beracun untuk Kebo Iwa. Tanpa curiga, Kebo Iwa dan keluarganya menerima hadiah tersebut dan akhirnya tewas karena racun mematikan yang terkandung dalamnya. Kematian tragis Patih Kebo Iwa mengakibatkan keruntuhan pertahanan kerajaan Bedahulu. Gajah Mada segera melancarkan serangan besar-besaran, yang pada akhirnya menghancurkan kerajaan Bedahulu pada tahun 1347. Raja terakhir kerajaan Bedahulu, Dalem Makambika, gugur dalam pertempuran tersebut. Sisa-sisa prajurit dan pejabat penting kerajaan Bedahulu harus melarikan diri ke berbagai tempat di Pulau Bali, mencari perlindungan dari berbagai desa seperti Trunyan, Bangli, Tenganan, Karangasem, serta desa-desa di Buleleng seperti Sembiran, Cempaka Sidatapa, Pedawa, Tigawas, dan Padang Bulia. Setelah penaklukan kerajaan Bedahulu, Gajah Mada menempatkan seorang Brahmana Jawa bernama Sri Kresna Kepakisan sebagai raja di Pulau Bali. Dinasti Kepakisan ini kemudian menjadi penguasa di beberapa kerajaan kecil yang tersebar di Pulau Bali. Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, juga menyimpan rahasia sejarah yang menarik. Salah satu bab penting dalam sejarah Bali adalah kerajaan Bedahulu, dan warisan berharga yang ditinggalkannya. Mari kita telusuri peninggalan sejarah ini yang memikat. Prasasti Belanjong, 835 Saka, 914 M. Prasasti ini menjadi saksi bisu kekuasaan dinasti Warmadewa di Bali. Tanggal berangkanya mencatat bahwa raja-raja dari dinasti ini telah memerintah di pulau ini. Prasasti Babahani, 917 M, isinya mencakup pembebasan pajak untuk tempat-tempat suci di Bali. Ini menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap aspek spiritual dalam masyarakat Bali kuno. Prasasti Jula, 987 M, prasasti ini mencatat Raja Jaya Sadu Warmadewa yang memberikan desa Sembiran sebagai hadiah kepada rakyat desa Jula. Ini mencerminkan sistem pemberian hadiah dan dukungan raja kepada rakyatnya. Prasasti Ratu Wijaya, 983 M,
Prasasti ini memuat nama-nama jabatan seperti Makudur, Madihati, dan Pangkaja, memberikan wawasan tentang struktur pemerintahan pada masa itu. Prasasti Huan, 1011 M, merupakan catatan penting tentang pemerintahan Raja Dharma Sri Udayana Warmadewa di Bali pada tahun-tahun terakhirnya. Prasasti ini memberikan gambaran tentang kebijakan dan peristiwa penting di masa itu. Prasasti Pandak Badung, 1071 M, prasasti ini ditulis dalam aksara Jawa kuno dan bahasa Bali, dan berisi tentang kematian Ratu Gunapriya Dharmapatni dan Raja Dharma Sri Udayana Warmadewa. Ini memberikan wawasan tentang peristiwa bersejarah dan budaya Bali kuno. Pura Goa Gajah terletak di Desa Bedulu, Gianyar, Bali. Peninggalan ini kemudian didedikasikan sebagai tempat suci untuk memuja Dewa Ganesha dan Sang Hyang Trilinga, Siwa. Ini adalah bukti penting tentang agama Hindu-Buddha dan arsitektur kuno Bali. Pura Telaga Suci Tirta Empul, 962 M, dibangun pada masa pemerintahan Raja Jayasingha Warmadewa. Tempat ini digunakan untuk penyucian dan pemujaan Dewa Wisnu. Pura ini tetap menjadi salah satu tempat ibadah paling sakral di Bali. Pura Bukit Durga Kutri merupakan pendarmaan Ratu Gunapriya Dharmapatni, Mahendradatta, dan terletak di Desa Buruan, Belah Batu, Gianyar, Bali. Ini adalah bukti penting dari sistem keagamaan dan budaya di Bali kuno. Semua peninggalan ini adalah potongan berharga dari sejarah Bali yang kaya. Mereka memberikan wawasan yang dalam tentang budaya, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Bali pada masa itu. Melalui peninggalan ini, kita dapat merasakan warisan yang telah mengilhami generasi-generasi selanjutnya di pulau ini.